Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumil. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Terutama sekali masih ada nikmat umur. Tanpa nikmat umur, semua nikmat tidak lagi berarti. Maka nikmat umurlah yang masih bisa kita kelola menjadi ladang hijrah kita, ladang amal soleh kita. Masih ada kesempatan hijrah, taubat, memperbaiki masa lalu, memperbanyak pundi-pundi amal kita, dan memperbaiki rumah tangga kita dan anak-anak kita menjadi generasi-generasi soleh dan ahli surga. Amin. Kedua, salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada yang pertama adalah pihak pengurus masjid, panitia beserta jajaran. Kemudian para alim ulama kita yang hadir pada kesempatan ini, tuan-tuan guru kita yang telah berusaha mengayomi kita selama ini. Kemudian tokoh-tokoh kita, baik tokoh pemerintahan maupun tokoh masyarakat, semua kita yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga jadi pahala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai merupakan amanat kebangkitan untuk umat. Pesan dari Isra dan Mi'raj itu diantaranya adalah pesan kebangkitan. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada hari Senin. Kata Ibnu Abbas, 5 perkara terjadi pada diri Rasulullah di hari Senin. Pertama, Nabi lahir di hari Senin. Nabi diangkat dari Nabi menerima wahyu pertama surat Al-Alaq dulunya pada hari Senin. Nabi Isra dan Mi'raj di hari Senin. Hijrah di hari Senin. Wafat di hari Senin. Maka 5 perkara itu di hari Senin. Makanya puasa Senin itu puasa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis Imam Tirmidzi, dalam hadis Imam Muslim, perkara puasa Senin itu dalil terhadap bolehnya peringatan Maulid Nabi. Terus bolehkah kita memperingati Isra wal Mi'raj? Maka lihat nanti pada surat Ibrahim ayat 5. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Maka ingatkanlah mereka tentang ayyamullah. Apa itu ayyamullah? Peristiwa-peristiwa besar yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, di mana setiap peristiwa-peristiwa besar dituju kepada Bani Israel. Mereka selamat dari kejaran Firaun. Tapi hukumnya
Al-ibrah laisa bi khususis sabab, walakin al-ibrata bi umumil lafaz. Ibrah itu tidak dengan khususnya sebab, tetapi ibrah itu dengan umumnya lafaz. Ayyamullah diperintahkan untuk memperingatinya. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj termasuk ayyamullah, maka sunnah memperingatinya. Tidak ada. Jadi sidang jemaah rahmat Allah, jangan lagi kita hiraukan pernyataan peringatan ini bid'ah, itu bid'ah. Kalau begitu bid'ah, coba sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi kalau peringatan 17 Agustus adalah bid'ah. Nah, mungkin gak berani mereka. Tapi kalau kepada orang-orang awam, kepada jamaah, menggas mereka itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka peringatan-peringatan itu disunnahkan dengan dalil ayat tadi, wa dzakirhum bi ayyamillah. Peringatilah dengan hari-hari ayyamullah, hari-hari besar yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi harinya hari Senin dan tahunnya adalah pada tahun duka cita. Nabi seorang pejuang, Nabi seorang pendakwah, pembawa risalah, di tahun itu menghadapi masalah yang cukup besar, cukup berat, yaitu meninggalnya pamannya yang selama ini membentengi dakwahnya, dan kemudian meninggalnya istri tercinta Bunda Khadijah. Maka Nabi berduka, Nabi lemah, ketika itu gundah gulana. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk kebangkitan, menyemangati Rasulullah untuk bangkit kembali membawa dakwah, untuk bangkit itu maka dilakukanlah oleh Allah perjalanan Isra wal Mi'raj untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama akan menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan melihat pemandangan-pemandangan yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Dia akan mengalami perjalanan yang belum pernah dilaluinya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang pertama dilakukan? Yang dilakukan yang pertama adalah tazkiyah. Tazkiyah, pembersihan jiwa. Dibedah dada Nabi SAW. Setelah dibedah, dibersihkan, kemudian Nabi diberangkatkan dengan kendaraan buraq. Buraq, sepakat ulama buraq itu berwarna putih. Ya, kemudian buraq itu pakai sayap. Walaupun perkara pakai sayap ada khilafiyah sedikit, tapi tentang warna sepakat, karena hadis sahih semuanya mengatakan buraq itu berwarna putih. Kemudian ukuran buraq itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai, tepatnya sebesar birol. Birol adalah keledai betina dikawinkan dengan kuda jantan. Lahirlah anaknya birol. Ini kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu kalau punya keledai, maka dicarilah kuda jantan, maka dikawinkanlah keledai betinanya dengan kuda jantan. Yang kasihan kita kepada keledai jantan, jatahnya dikasih ke kuda. Ya, nah, ini yang kasih juga kita kepada keledai jantan. Itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Sampai sekarang lahirlah anaknya birol, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Kepalanya kepala kuda, ekornya ekor keledai. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, itulah ukuran buraq. Ini berapa sidang jemaah? Ini tandanya kalau kita ada masalah, kita lagi sedih, kita lagi banyak masalah, lagi galau, maka bersihkan diri. Bersihkan diri, maka dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan perjalanan dari masjid ke masjid. Kita kalau di rumah, kalau ada masalah, pergi ke masjid. Bersihkan diri. Kenapa? Karena ayat yang dibacakan tadi, asra minal
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra. Itulah Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi penamaan Masjidil Haram itu adalah Al-Quran. Nah, sidang kepada rahmat Allah, yang Isra itu perjalanan dari masjid ke masjid. Jadi sidang jemaah, kalau kita galau, maka mulailah kita melakukan perjalanan dari masjid ke masjid. Bersihkan diri kita, muhasabah diri kita, dicerahkan diri kita, lakukan perjalanan dari masjid ke masjid. Kadang-kadang sudah 50 umurnya, belum juga tahu masjid sama dia. Kita tanya bapak-bapak di umur 50, mana masjid sini Pak? Masjid apa? Sana ada masjid, tapi namanya saya tidak tahu katanya. Kenapa? Dia tahu ada masjid, tapi namanya dia tidak tahu. Nah, kenapa begitu sedang dimana rahmat Allah? Karena jarang ke masjid. Ke masjid datang kalau diundang, peringatan diundang. Malulah kita pada diri kita sedang jemaah. Masa ke rumah Allah butuh undangan pula? Ya nah, nanti ketika kita wafat dibawa kita ke masjid. Orang, alhamdulillah orang masih hormati kita. Tapi sayangnya sebagian pengurus masjid, kalau ada jenazah ditaruhnya di depan. Tidak boleh. Kalau ada yang meninggal mau disolatkan setelah Jumat, taruh saja. Jangan taruh di depan. La tusalli ilal qabri. Jangan sholat menghadap kuburan. Kuburan itu adalah mayat di dalamnya. Nah, apalagi ini mayatnya di luar, lebih parah lagi. Nah, maka mana yang terkandung itu jangan sholat menghadapi jenazah, kecuali sholat jenazah. Jangan pula rukuk sujud menghadap mayat, tak boleh. Dan sedang jemaah sampaikan juga ke pengurus masjid yang lain. Kalau ada yang meninggal, nggak mesti taruh di depan, taruh saja di belakang. Yakin saya tidak akan hilang. Nah, bisa hilang? Kalau ada yang hilang, terima kasih. Anda telah menyelamatkan tugas kami. Nah, kecuali mungkin giginya ini ada gigi emas. Ya nah, taruh di belakang. Paling-paling giginya doang yang hilang. Ya nah, jadi jangan taruh di depan. Ini sebagian pengurus masjid. Kedua, jangan tercampur uang wakaf dengan infak. Wakaf itu abadi, harta abadi. Jangan tercampur dengan infak. Infak itu untuk operasional boleh. Tapi kalau wakaf itu untuk yang unlimited. Ya nah, nggak boleh. Sekarang ini kan kemarin ini Pak Jokowi bikin wakaf uang. Ya nah, wakaf uang bisa diambil sendiri. Gimana cara wakaf uang? Bisa dipotong di rekening. Ini hebat juga Indonesia ini. Ijtihadnya mengalahkan ulama 4 mazhab. Ini nah, ijtihadnya luar biasa. Wakaf uang. Wakaf itu syaratnya ada. Syaratnya barang yang diwakafkan itu mesti barang yang tahan. Wakaf semen. Nah, mungkin ibu-ibu wakaf roti, masak apa namanya, expirednya 3 hari, lewat 3 hari. Nah, ibu wakaf bodoh apa 2 hari nggak dimakan jadi basi. Nah, wakaf besi boleh, barang basi nggak boleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kita mesti mendekatkan diri ke masjid. Ini pesan dari Isra dan Mi'raj. Dekatkan diri, lakukan perjalanan ke masjid. Ada pengajian di Masjid Mukhlisin, kita datang. Setelah kita besoknya ada pengajian lagi di sana, kita datang. Sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak ini usia pesantren semua. Usia pesantren. Ini banyak kekeliruan. Saya juga ngasuh pesantren. Saya ketua BKSPPI Sumatera Barat, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Sumatera Barat. Datang mak-mak ke tempat pesantren, tolong Ustaz, ini anak saya terima di pesantren. Bu, sudah tutup pendaftaran. Tolonglah satu Ustaz, Bu, yang antrian juga, cadangan juga banyak.
Kenapa ibu terlambat? Itulah Ustaz. Nanti kalau nggak masuk pesantren ini Ustaz, dia masuk neraka. Ustaz juga yang berdosa. Apa pula hubungan kita? Itulah pintarnya orang kita ini. Enak. Ustaz juga yang berdosa. Sidang rahmat Allah. Ketika itu kita mikir, yang darurat masuk neraka, maknya, neneknya, atau anaknya ini? Yang lebih dekat ke neraka, maknya apa anaknya? Ini seusia ini, mana yang lebih dekat daripada yang tua di belakangnya ke neraka? Ini usia anak pesantren nih ya. Mana yang lebih dekat ke neraka daripada yang di belakang? Ngaku kan? Itu yang lebih dekat ke neraka. Mestinya apa? Yang darurat pesantren adalah mak-maknya, bapak-bapaknya. Itu yang darurat pesantren, karena lebih dekat ke neraka daripada anak-anak ini. Sidang jemaah rahmat Allah, makanya harus bersemangat. Ustaz kalau begitu, saya ini pesantren apa? Karena sudah wajib sholat kita dibetulkan, sholat kita disempurnakan, bacaan sholat kita diperiksa. Jadikan masjid kita pesantren kita. Ustaz, di mana pesantren lansia? Kalaupun ada nggak bakal betah. Nanti 2 seminggu di pesantren sudah di WA oleh suaminya. Kalau kau nggak balik ke rumah, aku nikah satu lagi. Gimana? Jadi sebagaimana rahmat Allah, maka gimana solusinya? Nggak ada pesantren lansia. Solusinya jadikan masjid masing-masing menjadi pesantren warga. Datang ke masjid. Bagaimana persoalan ibadah sholat kami ini? Kami takut dengan hadis Imam Ahmad. Di antara kalian ada yang sholat 40 tahun, tidak satu sholat pun diterima. Dalam hadis Imam Ahmad juga, di antara kalian ada yang sholat 60 tahun, tidak satu sholat pun diterima. Ya Rasulullah, kenapa sholatnya tidak diterima? Sholatnya mematuk, cepat sholatnya. Bapak, kenapa sholatnya cepat sekali? Udah hafal Ustaz sejak kecil, itu gitu aja kita baca. Apa Bapak baca? Allahu Akbar. Sudah habis Allahu Akbar semuanya. Punah semuanya. Sidang jemaah yang rahmat Allah datang. Makanya sidang jemaah datang di imam masjid. Maaf Pak Imam, tolong cek Al-Fatihah kami. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Enak. Tolong diinginkan juga, diperlombakan. Kita ini ada kesalahan sidang jemaah. Kesalahan kita itu, MTQ itu untuk anak kecil-kecil. MTQ kita itu biaya 200 juta. Jangan seperti itu tidak akan membuat masyarakat cinta sama Quran. Tapi MTQ itu buat semudah-mudahnya, hadiahnya semahal-mahalnya. Ya, lintas usia MTQ Al-Fatihah. Lomba baca Al-Fatihah di kampung kita ini di kilometer 8 ya. Kilometer 8 lomba Al-Fatihah. Hadiahnya seekor kambing. Pacang kambing di depan masjid. Ya nah, maka orang akan lihat, wah, semuanya merasakan menang. Ya nah, Al-Fatihah, oh Al-Fatihah gampang, saya juga berpeluang menang. Ya nah, cari hadiah yang mahal sehingga sebulan mulai dari diumumkan oleh panitia sampai waktu lomba ada sebulan di kilometer 8 ini semua orang baca Al-Fatihah. Yang tua-tua baca Al-Fatihah ingin menang, merasa berhak menang semuanya. Jadi jangan pula lomba hafalan 5 juz langsung dia tidak peduli. Ayo Pak ikut lomba Pak, berapa? 5 juznya. Saya cuma hafal qul huwallahu ahad. Inna a'tayna. Nah, sudah coba bikin lomba yang semudah-mudahnya, hadiah semahal-mahalnya, semua merasakan menang. Maka bergemalah di kilometer 8 ini selama sebulan bacaan Al-Fatihah.
Bahkan mungkin dalam main domino pun bapak tuh menghafal Al-Fatihah juga. Ya, petuka balak tuh ini. Dek, kata anak, Al-Fatihah, bapak-bapak kan baca Al-Fatihah di mana? Ibu-ibu juga lintas usia. Nanti dikerjain pula sama penitia. Sudah kapan kita lomba besokan? Enggak pak, rupanya diundur 2 minggu lagi. Tambah bergema Al-Fatihah 2 minggu lagi. Jadi turun berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di kilometer 8 itu bergema Al-Fatihah di mana-mana di seluruh rumah, basah lidah bapak-bapak dengan Al-Fatihah. Betul? Bisa dibuat? Insyaallah. Nah, mulai diam. Mulai yang semangatnya. Bisa cita-cita orang keluar ini. Ya, nah, ini cara kita memasyarakatkan Al-Quran yang mudah-mudah. Ya, nah, terus apa lagi? Ramaikan masjid. Bagaimana cara? Cuma 500.000. 500.000 saja. Beli 1 dispenser, beli galon, ya 300.000. Terus beli apa? Gula sama kopi. Ustaz sudah ada dispenser, ya kan ditaruh di kamar imam. Siapa yang berani? Masa imam aja mau minum sendiri? Ya kan? Sudah ada protes. Ya, biarlah yang di kamar imam itu bu, mending yang baru. Nah, nanti taruh di luar. Di sini ada pelataran kita. Taruh di luar, kopi gratis. Taruh kopi sama gula. Ya, taruh di situ. Beli gelas yang sudah bisa pecah itu, yang dilempar ke dinding, balik ke kita, balik ke dinding, nggak pecah-pecah juga. Ya, nah taruh di situ di luar. Nah kemudian apa? Mulai ada yang menggerakkan. Kita setengah jam sebelum azan kumpul di masjid. Ngapain Pak? Pagi ngopi gratis. Nah, jadi dia sudah mulai cepat ke masjid. Setengah jam ngopi bareng-bareng. Ibu bantu juga kalau ada godok-godok yang rusak-rusak di rumah. Lapet-lapet yang punah tuh, bawa ke sini ya. Nah, kemudian mulai tren ngopi di masjid. Nanti ada pojok anak muda ngopi bareng juga. Ngopinya apa Ustaz? Ngobrol perkara iman. Nah, ngopi. Nggak mungkin di masjid dia cerita janda bu, makanya gua support. Nah, kan nggak mungkin. Nah nanti kalau dia nggak biasa sholat tapi sudah ngopi, dia kan habis ngopi dia mulai cari akal itu orang muazan. Dia keluar. Kamu kemana? Kamu ini enak aja ya, nggak pakai otak kamu ini. Sudah habis kopi masjid azan kau keluar. Nggak sampai berudah ya. Nah, sholat juga jadinya. Mulai dirangkul, ramai itu sidang jemaah. Setelah itu ditingkatkan, apa meningkatkannya? Nah, setelah beli itu kopi, mulai yang mahal, taruh kopi, taruh sedikit mading di depan, atau sudah ada papannya. Ditulis di situ, kopinya halal setelah doa di atas diulang 10 kali. Apa juga ya? Ya nah, lama-lama masyarakat kita ini lidahnya basah dengan lidah kalimat thayyibah. Ibu-ibu mulai hijrah. Kalimat-kalimat mulai sudah kalimat-kalimat orang soleh. Yang tadinya carut-marut hilang, diganti subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Nah gitu. Ya nah, ketika nampak suaminya berpakaian kulitnya hitam, bajunya merah, masya Allah. Ya, jangan tertukar pula. Ya nah, kadang-kadang kan kita sudah mulai tren ini, masya Allah, subhanallah. Kadang-kadang innalillah tidak pada tempatnya. Jangan tertukar. Suami datang, auzubillah minasyaitonir. Mestinya apa? Subhanallah. Mestinya apa? Alhamdulillah. Jadi auzubillah. Sama dengan Timur Leng. Dalam cerita anekdot, tanya sama Nasrin Hoja. Nasrin Hoja, saya ini apa gelar yang cocok? Dulu Abbasiyah gelarnya Mu'tasim Billah.
Al-wasit billah. Kalau saya apa cocok? Dia ini pemerintah yang kejam. Kalau engkau yang cocok, a'udzubillah. Kata Nasruddin Hoja. Itu anekdot sufi ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitu kita meramaikan masjid. Coba, sudah banyak masjid yang kita anjurkan, ramai mumpung anak mudanya. Ada roti-roti gratis, nanti akan tipu saja pendana. Ada aja pendana-pendana, bikin kotak di situ, infak untuk kopi gratis. Kan nggak mungkin jika kopinya 2.000 taruh 2.000. Kadang-kadang, jadi tamu-tamu kita yang berhenti, kayaknya masjid banyak di ini ya, orang-orang yang lewat banyak berhenti ya. Dia senang, silakan ngopi pak, silakan ngopi pak. Dan nanti dia nggak mungkin dia apa? Dia begitu dia kasih. Insya Allah. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dahulu itu ada 2 masjid. Jarak berdirinya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, jarak waktunya beda tahun berdirinya itu 40 tahun. 40 tahun. Belum ada Masjid Nabawi. Maka Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ sidang jemaah rahmat Allah, sebelum menemui Allah Subhanahu wa taala, Nabi melakukan persatuan umat. Berkumpul dengan para nabi. Berapa jumlah nabi dan rasul? Berapa? 25 dalam buku Kisah 25 nabi dan rasul. Tadi jumlah nabi semuanya itu berdasarkan hadis Sahih Ibnu Hibban, dialog Rasulullah dengan Abu Dzar Al-Ghifari, kaminan anbiya ya Rasulullah, itu 120.000 orang. Jumlah nabi berapa? 100. Itu sedikit apa banyak? Banyak. 120.000 orang, semua nabi itu, tidak termasuk koruptor. Pertanda apa? Pertanda agama ini mega project dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan agama ini urusan yang luar biasa. Urusan agama ini urusan prioritas. Urusan agama ini urusan yang mesti diutamakan. Kenapa? Karena memakan tenaga ahli 120.000 orang. Tenaga ahlinya. Ini luar biasa sidang jemaah yang dirahmati Allah. 120.000 orang tenaga ahlinya. Pertanda urusan agama ini urusan serius, bukan urusan sambilan. Jangan pula kita beragama ini dengan sisa-sisa umur. Pak, bapak datang ke masjid ya? Iya Ustaz, saya kan sudah pensiun. Terus badan sakit-sakit Ustaz. Terus kenapa Pak? Iya sudah komplikasi. Kemana? Iya ke masjid aja. Mudah-mudahan husnul khatimah. Harapannya besar husnul khatimah. Sidang jemaah, jangan beragama dengan sisa umur, beribadah dengan sisa waktu, berinfak dengan sisa uang. Berinfak dengan sisa. Ada bawa uang? Uang besar atau uang kecil? Uang besar atau uang kecil? Kalau ada kota infak yang turun, yang besar atau yang kecil? Nah inilah ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ini sering dipesan oleh kawan-kawan, ada gempa di Pasaman Barat. Kalau ada yang nitip nanti untuk gempa Pasaman Barat, biar nanti tim kita menyalurkan. Gempa Pasaman Barat itu 500 rumah hancur, banyak yang meninggal, banyak yang sakit-sakit. Ya itu iklan saja. Kalau ada yang berniat mungkin nanti Ustaz tolong titip gelang saya ke Pasaman Barat, nggak tahu. Karena Subang ini, anting ini sudah hilang sebelah. Kenapa hilang sebelah? Ban motor suami bocor, hilang pas tidur sebelah. Tinggal sebelah ini kirim aja ke pesan, kirim ke akhirat.
kirim ke surga kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW dari 120.000 orang itu, maka Rasulullah lah Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Sidang jemaah dirahmati Allah, setelah selesai sholat, Nabi nobatkan ketika jadi Sayyidul Mursalin, kemudian diserahkan kepada Nabi kepemimpinan Masjidil Aqsa, kekuasaan Masjidil Aqsa. Itulah di antara hikmahnya Nabi Isra dan Mi'raj di situ. Maka Nabi melanjutkan perjalanan kemana? Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, surat An-Najm. Terus sidang jemaah rahmati Allah, melewati langit pertama, tapi Nabi dalam perjalanannya dapat pesan risalah akhirat. Pesan pertama ada cerita kisah seorang pejuang wanita namanya Masitoh. Masitoh ini seorang pembantu rumah tangga Fir'aun, tukang sisir anak rambut anaknya. Tapi dia beriman kepada Allah. Imannya mengalahkan iman seorang profesor zaman sekarang. Masih toh tidak alumni pesantren. Masih toh ini bukan mengantongi ijazah S1 agama, bukan master, bukan doktor, ya, bukan setiap hari dengar pengajian. Masih toh itu curi-curi pengajian, pesan-pesan dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi imannya brilian luar biasa. Tidak ada di istana Fir'aun jadwal pengajian Nabi Musa. Jadwal pengajian Nabi Musa ada di istana Fir'aun? Tidak ada. Tapi masih toh teruji imannya ketika disuruh mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, dia tidak mau. Dia ikut Aisyah. Aisyah menebus imannya dengan kematian di tangan suaminya. Masitoh juga seperti itu. Dipanggil, hei Masitoh, kalau kau nggak mau mengaku aku sebagai Tuhan, maka aku akan bunuh semua keluargamu. Diambil anaknya yang kecil-kecil, dinyalakan minyak panas, ya. Kemudian ketika itu diangkat satu anaknya, ditaruh di atas minyak panas. Masitoh, kalau engkau tidak mau mengaku sebagai Tuhan, maka jatuh anakmu ke minyak panas ini. Petugas jawab kami. Apa jawab Masitoh? Rabbi Rabbu Musa wa Harun. Tuhanku, Tuhan Musa dan Harun, yang menciptakan engkau dan menciptakan aku, menciptakan engkau, dan pemilik kerajaan kau ini, wahai Fir'aun. Kokoh Masitoh, jatuh anaknya ke dalam minyak panas. Kokoh, diambil satu lagi, tetap jawabannya kokoh walaupun air mata berurai membasahi tubuhnya, namun tetap dia kokoh dengan imannya. Dia siap mengorbankan keluarganya, dia siap mati menebus imannya. Itulah Masitoh. Hari ini banyak yang melacurkan imannya. Enak. Ada orang yang menghina azan, masih ada pembelanya, coba ini. Ya dah. Masih ada orang yang membela, orang yang mengatakan azan sama dengan bohongan anjing. Ya dah. Jangankan azan, suara bapaknya dikatakan sama dengan bohongan anjing, pasti digempurnya dia. Ini azan, ada juga pembelanya. Nauzubillah. Ya dah. Sidang jemaah rahmati Allah, Masitoh itu adalah profil wanita yang kokoh imannya, berharga dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wangi apa alam dibuatnya oleh wanginya kuburan Masitoh. Apa wangi apa nih Jibril? Ini wanginya kuburan Masitoh. Coba bayangkan, bukan karena gelarnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, bukan karena prestasinya. Dia harum di mata Allah karena imannya. Jadi sidang jemaah, orang yang tamat SMP imannya hebat, lebih hebat daripada orang yang kaya imannya bermasalah. Ya,
Jadi sedang dimana rahmat Allah, inna akramakum indallahi asqakum, yang takwa ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dilihatkan azab-azab ya, dilihatkan azab-azab ke Nabi. Hidup ini mesti kita waspadai sidang jemaah. Selamatkan akhirat kita. Ini pesan dari Isra dan Mi'raj. Nampak azab orang yang menghancur-hancurkan kepalanya, ditanya oleh Nabi, ya Jibril, man haula, siapa mereka ini? Umat engkau wahai Muhammad. Untung gak ditanya alamatnya. Hah? Bukan kilometer 8 kan? Bukan. Kenapa nih? Tataqalat ru'usuhum 'anis shalah. Ini orang kepalanya berat untuk sujud. Sidang jemaah, hati-hati. Kata Imam Ahmad, dunia ini serba susah. Ad-dunya halaluha hisabun. Halalnya adalah hisabnya. Halalnya akan dihisab. Halalnya akan diadili. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Ini dunia. Semakin banyak harta kita, semakin lama pengadilan kita. Jadi sedang jemaah, hati-hati. Harta itu yang bapak bawa nanti dosanya. Hartanya jadi warisan orang. Dosanya tak bisa diwariskan. Bapak-bapak ini meninggal seperti Imam Ali lewat di kuburan. Assalamualaikum ya ahlan diyar, antum sadiquna wa nahnu lahiqun. Kalian telah dulu, kami akan menyusul. Terus didoakan. Terus apa kata Imam Ali? Ya ahlal qabr, wahai penghuni kubur, inna amwalakum qad qusimat. Harta kalian sudah dibagi-bagi. Wa azwajakum qad tazawwajna. Jandamu sudah dinikahi orang. Coba bapak-bapak, sahabat. Hartamu dibagi-bagi orang. Ya nah, ketika kredit bapak yang bayar. Kredit rumah, papa beli rumah kredit aja pak. Nah, sudah tanggal 1 kredit rumah, tanggal 2 kredit kendaraan, tanggal 5 kredit kendaraan, tanggal 15 kredit mebel, kredit, tanggal 1 datang orang bank berdenyut jantung bapak. Tanggal 5 datang lagi tagihan berdenyut 5 kali. Tanggal 15 semakin goyah jantungnya. Sudah mulai lancar hidupnya. Ternyata sampai 3 tahun hidupnya kencang. 3 tahun lunas, bapak ini pun NG. Bapak ini NG. Nangis si istri, aduh bapak, kenapa bapak meninggal? Baru saja rumah lunas, mobil lunas, ya aset-aset lunas, bapak meninggal. Enak. Terus walaupun dia menangis, tetap bapak dikeluarkan dari rumah. Enak. Diantar ke kuburan. Harta diwarisi. Bapaknya bawa dosanya. Dosanya ke siapa? Dosanya untuk kita. Dosa ribanya kita yang punya. Dosa lain-lainnya kita yang punya. Kalian tipu-tipu dapatkan harta, kita punya dosanya. Yang harta dibagi-bagi. Ya, sebulan setelah itu istri kita sudah ikut reuni. Ikut dia reuni. Dalam reuni ada namanya CBK apa? CLBK. Kata kawan ini, kamu tahu nggak? Ini janda seke. Apa maksudnya seke? Rumah, mobil, kamu hanya tinggal bujuk-bujuk dia aja. Malam langsung di WA. Di sini listrik mati, di sana gimana? Perlu bantuan nggak? Kasih perhatian, curhatan. Mulai CLBK. Akhirnya
Idah selesai, pertemuan dimulai. Bagaimana si bapak yang tadi melunasi rumah, mobil dibawa oleh pemain baru, kemudian foto kita di dinding diganti. Jadi kalau pasang foto di dinding itu Pak, itu dicor Pak. Nanti diganti foto kita tuh Pak. Nah, sudah. Selesailah kita. Dosanya kita yang bawa. Hartanya pemain baru yang punya. Hati-hati sidang jemaah. Makanya banyak hari ini penting. Banyak orang makan harta anak yatim tanpa sadar. Si bapak meninggalkan anak kecil 5 orang, 3 orang, 4 orang. Anak kecil nggak paham dengan aset peninggalan bapaknya, dengan usaha yang diwarisi dari bapaknya, dikelola terus oleh ibunya. Si ibu tidak sadar itu sudah harta anak yatim yang mesti diperuntukkan. Walaupun berbentuk usaha, sahamnya harus ditentukan. Berapa saham anak laki-laki, berapa saham anak perempuan, dan harus sudah diperuntukkan. Kemudian si ibu ini menikah dengan laki-laki baru. Ya nah, ketika laki-laki tahu dia mentarget janda ini, mulai dia panjangkan jenggotnya, mulai dia rapikan, kemana-mana bawa senjata. Astagfirullah, soleh sekali. Ya, masya Allah, hati-hati tertukar. Masya Allah, subhanallah, tertukar. Nah, akhirnya gimana? Menikah dia. Oleh si ibu ini dipercayalah bapak ini mengelola warisan atau usaha yang ditinggalkan oleh suaminya. Maka dikelola berdua tanpa menghiraukan si pemilik harta anak yatim. Maka mereka berdua makan harta anak yatim tanpa sadar. Paham? Harus itu. Kalau ada keluarga kita yang mengalami seperti itu, jelaskan dulu perkaranya. Kalau nanti terus dikelola, maka jelaskan berapa sahamnya. Dan posisi orang ini hanya pengelola, dan saham adalah milik anak-anak yatim. Banyak sekarang seperti itu, makan harta anak yatim tanpa sadar. Sudah kepada rahmat Allah, hati-hati. Maka dunia ini halaluha hisabun, kata Imam Ahmad, wa haramuha adabun, wa haramuha adabun. Haramnya adalah azab. Yang halal akan disidang, yang haram akan diazab. Gimana kita? Itulah dunia. Hati-hati sidang jemaah, jaga gerak-gerik kita. Apa kata Imam Malik? Kullu syahwatin tadhabu laddatuha wa tabaqi lakum hisabuha. Seluruh hawa nafsu itu akan hilang kenikmatannya saat itu juga, dan yang abadi untuk kalian yang tidak akan hilang adalah azabnya. Kenikmatan berzina langsung aja. Setelah berzina, lenyap kenikmatan zina. Nggak mungkin orang habis berzina seminggu dia gini-gini aja. Ada? Nggak ada. Dia pengen zina lagi. Kenapa? Kenikmatan zina itu sudah hilang. Nggak tambah lagi, tambah lagi. Wa tabaqi lakum hisabuha. Abadi bagi kalian hisabnya. Jadi azabnya abadi, azabnya. Hati-hati dalam hidup ini. Hidup ini sementara. Hidup ini tidak lama. Jadi kita harus paham. Nah, hamba Allah yang dirahmati Allah, berangkat Nabi ke langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihissalam, dapat pelajaran. Nah, pelajaran Nabi Adam berkata, ruhun thayyibun kharajat min jasadin thayyib. Roh yang baik keluar dari jasad yang baik. Roh yang baik keluar dari jasad yang halal. Jasad yang terjaga. Jangan sampai terjadi penodaan roh kita. Ruhun khabisun kharajat min jasadin khabis. Roh yang bermasalah, busuk, bau bangkai, keluar dari jasad yang bermasalah. Jasad makanan haram, hasil tipu daya, haram zatia, haram zatia, haram digairihi, dan kemudian sedang jemaah haram perbuatan, pembusuk
pembusukan roh. Luar biasa. Hati-hati sedang jemaah. Allah ini catatannya rapi. Korupsi 15 miliar buat masjid 1 miliar. Resmikan terang-terangan. Yang 12 miliar diam-diam. Peresmian 1 miliar disiarkan. Hati-hati. Selesaikan sebelum mati. Selesaikan sebelum. Kata Nabi Adam itu, ruhun khabithun kharajat min jasadin khabith. Siapa yang Jibril? Ini kan bapakmu Adam. Naik ke langit yang berikutnya. Ketemu dua Nabi Isa dan Yahya. Nabi yang bersepupu, cucu Imran. Maka ada Quran Al-Imran. Penutup Nabi Bani Israel, Nabi Isa dan Yahya. Penutup Nabi Arab itu dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sidang jemaah mereka di langit yang kedua. Naik lagi ke langit yang ketiga, ketemu orang ganteng sedunia. Nabi Yusuf Alaihi Salam, seorang menteri yang luar biasa. Ya, menteri tanpa korupsi. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Naik ke langit yang keempat ketemu Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris langit yang keempat? Karena nyawa Idris dicabut di langit yang keempat. Nah, ini penting juga kita singgung. Nabi Idris itu amalnya nilainya 1. Kalau dia sholat subuhnya nilai pahalanya 1 amal subuh sedunia. Tapi dia masih ibadah juga. Datang malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, bagaimana kabar Idris? Sudah cerita, tolonglah saya ini mau minta tolong ini. Tolong sampaikan kepada malaikat maut, perpanjang umur saya. Jangan dicabut dulu. Mintakan pada Allah. Kata malaikat rahmat, itu apalagi amalmu sudah banyak sekali. Ya saya masih ingin beribadah. Kalau begitu kau ikut dengan kami ke langit yang keempat. Dibawalah Nabi Idris ke langit yang keempat. Tunggu di sini wahai Idris, kami cari malaikat maut. Dicari malaikat maut. Disampaikan pesan Nabi Idris. Kata Nabi kamu tidak bisa umurnya diperpanjang. Sudah ditentukan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus mana dia Nabi Idris? Dia bilang yang keempat tadi sama kami. Subhanallah, Subhanallah. Saling bertasbih malaikat maut. Kenapa kau seperti ini? Kata orang rahmat, saya ini lagi galau, saya lagi panik. Kenapa? Karena aku diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa Idris di langit yang keempat, sedangkan dia penduduk bumi. Bagaimana cara saya membawa dia ke langit yang keempat? Dia penghuni bumi. Bagaimana mencabutnya di atas langit? Tapi alhamdulillah sekarang dia ada di langit yang keempat. Allah kalau perintahkan segala sesuatu, kita hanya sami'na wa ata'na, sudah diatur oleh Allah. Sehingga apa? Dikirimlah malaikat rahmat untuk ngajak Nabi Idris jalan ke langit yang keempat. Coba kalau malaikat maut ke bawah, Idris ada. Ya ada apa? Malaikat maut. Ayo kita ke langit yang keempat. Ngapain? Saya cabut nyawa lu di situ. Mau nggak ya? Ya enggak? Ibu-ibu mau nggak mengundang malaikat maut ke rumah? Malaikat maut sedih ya. Ketika diperintahkan jadi malaikat maut, dia terima tugasnya. Yang lain pada tidak berani. Israel yang menerima tugas. Terus apa kata Nabi Israel? Ya Allah, kalau begitu tentu para nabi dan orang soleh benci sama aku. Mereka tidak suka sama aku, akan menyalahkan aku ya Allah. Apa kata? Kalau begitu nggak usah khawatir wahai malaikat maut. Aku akan jadikan setiap kematian itu sebab-sebabnya. Jadi yang tertuduh bukan malaikat maut, tapi sebabnya maka adalah corona. Ya nah? Itu. Tapi corona ini jangan salah sasaran. Ya nah? Soalnya apa? Malaikat maut itu senang mencabut nyawa orang. Ada bilang yang dia takut mencabut nyawa orang. Ini dilema bagi malaikat maut mencabut nyawa orang. Hai malaikat maut, pernahkah engkau gundah mencabut nyawa seseorang? Sedih mencabut nyawa? Pernah ya Allah. Apa itu? Ketika kau perintahkan aku mencabut nyawa seorang wanita di atas kapal,
sedangkan dia punya bayi kecil dan dia anak dan saya khawatir bayinya jadi yatim, maka aku cabut nyawa ibunya, aku selamatkan bayinya ke pojok kapal. Yatimlah bayinya. Terus apakah kau pernah senang mencabut nyawa seseorang? Pernah ya Allah. Siapa? Ketika kau perintahkan aku mencabut nyawa penguasa-penguasa yang zalim. Jadi jangan zalim. Itu kebahagiaan malaikat mencabut nyawa orang yang sudah bermakna rahmat Allah, maka dicabutlah nyawa malaikat Nabi Idris di langit yang keempat. Naik kelima ketemu Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sidang depan naik Nabi ke Sidratil Muntaha, di situ dikasih pemantapan mental. Apa itu? Yaitu takwiyatul iman, isbat ruh, dikuatkan iman, dikuatkan ruh, dikuatkan, dimantapkan keyakinan, tauhidnya luar biasa, dimantapkan mental Nabi. Terus diberi lagi kita, yaitu sholat 50 waktu, negosiasi jadi 5, maka dikurangi jumlah kewajiban sholat. Kata ulama, yang pahala sholatnya tetap 50. Jadi satu sholat nilainya sama dengan 10 sholat. Maka hati-hati kita, jangan sampai sholat kita lalaikan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kita sudah dapat sholat. Kenapa? Karena ini adalah pesan untuk kemenangan. Pertama, mental penggeraknya, pimpinannya dimantapkan. Kemudian diberikan sholat untuk seluruh umat. Maka ketika itu, maka sholat itu sidang jemaah kenapa sholat untuk kemenangan? Maka ada dalam azan, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Jadi jangan dihina azan, ya kan? Azan itu kalimatnya luar biasa. Allahu Akbar, tentang Allah. Pernyataan Allahu Akbar disamakan dengan bohongan anjing. Nauzubillah. Terus apa lagi? 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, disamakannya dengan bohongan anjing. Nauzubillah. Terus apa lagi? Muhammad Rasulullah. Terus apa lagi? Hayya 'alas shalah, panggilan untuk sholat. Kalau kita dipanggil sholat, kenapa? Rapatkan saf umat. Umat serentak membersihkan diri. Umat serentak melangkah ke masjid. Umat serentak dibariskan safnya. Barisan orang-orang suci, barisan orang niat yang tulus kepada Allah. Semua karena Allah. Itu luar biasa. Di dalam barisan kekuatan karena Allah, saf dirapatkan. Alhamdulillah, dipimpin oleh satu imam. Imam bukan penguasa ketika itu. Imam adalah pemimpin. Imam salah, imam menyingkir. Imam salah, imam mundur. Kenapa? Karena imam dan makmum sama-sama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kekuatan umat. Ini kekuatan umat. Masjid harus jadikan sebagai sumber kekuatan umat, penataan barisan umat. Di sini umat akan ketemu dengan hati yang bersih, dengan niat yang ikhlas, saling nasihat-nasihati tanpa ada kekecewaan. Luar biasa sidang jemaah dirahmati Allah. Akan terjalin jalinan hati di masjid ini, kesatuan hati di masjid ini. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, ini peran pengurus masjid. Jadikan sebagai pos kekuatan umat, pesantren umat, dan kemudian penataan barisan umat. Tahu nggak sidang jemaah dirahmati Allah, kalau masjid bergerak se-Indonesia, maka umat Islam akan kaya, lebih kuat daripada apapun. Tahu nggak sidang? Jumlah masjid di Indonesia ini 900.000 masjid. Kalau setiap Jumat satu masjid beriur 100.000, terkumpul uang 90 miliar setiap Jumat. Kalau ada uang 90 miliar setiap Jumat, dana abadi umat, maka ketika dana abadi umat Islam jangan pula sampai dipinjam untuk seperti dana haji. Hati-hati, simpan baik-baik. Rahasia
dirahasiakan, jangan ditinggal untuk di jalan tol ya. Ya, belajar sama Nabi Musa, dipukulnya laut merah, langsung terbentuk jalan tol, nggak pakai dana haji. Nah, sidang jemaah terkumpul uang 90 miliar, maka kita bisa beli perusahaan buah setiap Jumat. Sebulan ada 8 perusahaan, setahun ada 90 lebih perusahaan. Tahun kedua sudah 200 perusahaan, tahun ketiga 300 perusahaan, tahun keempat 400 perusahaan. Maka kalau 5 tahun 500 perusahaan, 10 tahun ribuan perusahaan. Kita lebih kaya sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hanya 100.000 per masjid. Ini kalau masjid dikelola. Maka sidang jemaah, masjid ini bikin pula jaringan masjid. Di Bekasi, di Bogor, di Darussalam, dekat sekitar masjid itu ada komunitas masjid, persatuan masjid. 80 masjid bersatu. 80 masjid bersatu. Apapun programnya itu langsung ngumpulin duit 500 juta terkumpul. Bikin apa kita? Punya begitu. 80 masjid bergerak. Kalau seandainya nanti di sini dibikin, ya, dikoordinasikan berapa masjid yang bisa bergabung, ini luar biasa. Dan juga nanti mengirim mencari KI nasional pun mudah. Ya, kita gabung 4 masjid, gabung biayanya, undang KI nasional, bisa tiap bulan ada KI nasional. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka itulah pesan Isra wal Mi'raj pada hari ini. Ya, karena tadi ada di pesan sama saya ada kuis. Ya, ada kuis. Hari apa terjadinya Isra dan Mi'raj? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sendiri yang saya dari Sekolah 3 plus 6. Jawabnya Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar dari Senin. Saya tadi hari Kamis. Terima kasih Ustaz. Iya, siapa namanya? Refli, ya. Refli dari Najib belajar ya. Insya Allah ini akan jadi penyemangat. Ya. Perempuan lagi Ustaz. Perempuan. Siapa tadi yang kuburannya wangi? Yang tengah yang lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahida Farunisa, kelas 6 SD. Jawabannya masih. Masih toh. Nama siapa tadi? Syahida. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Selamat ya, jenazahnya. Baik, sidang jemaah yang rahmati Allah, kata pengurus kita langsung berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar.
Rabbana iftah lana abwaaba rahmatik waftah lana abwaaba maghfiratik waftah lana abwaaba jannatik waftah lana abwaaba jannatik waftah lana abwaaba jannatik Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa safaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la tijaratan illa arbahtah wa la zira'atan illa asmartah Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghafar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Rabbana ya Karim ya Rabbana nashkuruka ala ni'matil iman nashkuruka ala ni'matil Islam nashkuruka ala ni'matil zawaj wa dzurriyyah nashkuruka ala jami'in ni'am ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah yang mengatur detak jantung kami yang memperjalankan darah di tubuh kami, yang menyusun tulang-tulang kami, yang memberikan kesempatan pada kami, yang telah memberikan kekuatan pada kami, yang masih menyisakan umur kami. La haula wa la quwwata illa bik. La haula wa la quwwata illa bik. La haula wa la quwwata illa bik. Tidak ada kekuatan kami ya Allah melainkan bersandar dengan kekuatan-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghafar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Yakinkan kami ya Allah dengan kalimat inna lillah wa inna ilaika raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami yang